Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Dragan Talajik, pelatih Bahrain, tidak terima ketika mereka menyanyikan lagu kebangsaan kemudian disorakin sama supporter Indonesia. Dia bilang netizen Indonesia atau supporter yang ada di tribun yang ada di stadion itu menghina lagu kebangsaan mereka. Oh, jadi rupanya kau merasakan juga apa yang dirasakan oleh supporter Indonesia selama ini. Rasa sendiri kan? Bagaimana rasanya? Sakit? Ya sakit lah. Seperti apa tanggapan netizen? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Supporter nggak hormati lagu kebangsaan Bahrain, ya mampus, persetan, bodo amat. Si anjing, dia bilang 70.000 orang tidak menghormati lagu kebangsaan kerajaan Bahrain. Terus di sana kalian guling-guling, iya kan? Kalian curang di sana? Apa ada kalian hormati lawan? Kan tidak. Iyo, itu tidak benar, betul. Tapi kalian guling-guling curang di sana tidak betul juga itu. Iya kan? Tidak betul juga itu. Masa kalian mau dimengerti sedangkan kalian tidak mau mengerti orang lain? Kan lucu nih pelatih Bahrain ini. Sudah kalah cari-cari alasan. Parsetan, pulang sana. Out, out, out. Ini dia teriakan supporter ke Bahrain sangat unyu-unyu. Supporter nyanyikan lagu anak kecil yang berjudul Ku Beri Nama Bahrain. Kalau Bahrain nyanyi bilang aja artinya Bahrain Wonderful. Jadi kan tidak mungkin ada asap tanpa ada api. Kenapa supporter Indonesia sampai emosi seperti ini? Karena waktu kita main di Bahrain, ya kalian tahu sendirilah kita dibuat seperti apa di sana. Makanya ketika mereka datang di sini itu kan sudah dijanjikan itu bahwa kalian harus dikubur dalam-dalam di GBK itu. Harus diteror mereka ini. Kedatangan bus Bahrain. Wih, disorakin. Pantasan ciut nyalinya mereka tuh. Mimpi Indonesia lolos ke Piala Dunia itu bisa jadi kenyataan, di mana semalam mereka berhasil ngebungkam dan membalas dendamnya dengan melawan Bahrain. Di luar dari Indonesia yang mainnya baik, tetapi ini merupakan salah satu koreo terbaik yang pernah gue lihat. Dan sekarang Indonesia hanya tinggal menunggu waktu sampai kita bisa tembus ke peringkat 100 besar FIFA, di mana dengan kemenangan semalam Indonesia berhasil naik 8 peringkat ke 123. Bahkan sekarang Indonesia ada di peringkat keempat untuk klasmen sementara grup C. Kalau memang kita tidak bisa langsung lolos ke Piala Dunia, setidaknya kita memiliki kesempatan untuk tembus melalui putaran keempat. Di pertandingan semalam, jujur, ini pemain yang paling bikin kita semua kaget, di mana Kambuaya bisa ngelakuin trivela sekelas Quaresma. Bahkan kalau bisa dibilang, ini Ricky Kambuaya semalam, di mana dia cosplay menjadi Ronaldinho, saking hebatnya pemain ini. Bahkan gue masih bingung, kenapa pemain sehebat ini gak tembus jadi starter. Performa Ricky Kambuaya semalam itu membuktikan ke kita semua kalau pemain yang bermain di liga lokal masih bisa bersaing sama pemain yang bermain di Liga Eropa. Bahkan gak cuman soal Kambuaya yang bisa bersaing sama pemain Eropa, tetapi pemain di sini, Rizky Ridho, ini pemain harus jadi starter di seluruh pertandingan timnas. Dimana Rizky Ridho itu man of the match versi gue sendiri. Yes. Bisa ngelakuin terobosan harusnya begitu, betul. Dia bisa ngelakuin defensif yang sangat solid dan juga tenang. Dan dia ngelakuin semua ini di umur dia yang masih sangat muda. Bahkan gue gak heran sama sekali setelah ngelihat performa dia semalam kalau Itzas selalu dia ngajakin bermain di Eropa agar bisa satu klub, karena memang sebagus itu cara bermainnya. Dan pemain di sini ini harus diakuin kehebatannya, dimana dalam 2 pertandingan pertama bersama timnas dia langsung mencetak 2 gol secara berturut-turut. Nah ini dia teman-teman, kita tadi malam tuh bermain Spartan sekali.
Dan sepertinya Bahrain itu ketakutan juga mereka, karena semenjak mereka itu baru masuk ke dalam stadion GBK tuh mereka diteriakin mafia, mafia sama supporter yang hadir di stadion itu. Makanya mereka nyalinya ciut itu, ditambah permainan kita yang ciamik, makanya mereka juga ya down sih. Menolak lupa sama orang ini. Mampir ke akunnya karena bentar lagi lebaran. Kasih salam. Menolak. Iya, Noaimi namanya. Noaimi 90 tambah 6 sama dengan 99. Mereka bilang kita kalah dari Cina, dan sekarang kita kasih kalah si Bangkai. Gak apa-apa, cuma menang 1-0, yang penting halal. Gak kayak 90 tambah 6 sama dengan 99. Cuy. Kelas abangku. Iyalah, Harimau Melaya dan Timnas Indonesia sama-sama menang. Apa benda ni weh? Hari ini guys, kita jangan gaduh atau negatif, kerana kedua-dua jiran serempun berjaya mendapat keputusan yang positif untuk game yang sangat penting. Bagi Harimau Melaya, walaupun hanya kualifikasi Piala Asia menentang Nepal, tapi game tadi sangat bermakna dan memberi harapan serta semangat kepada ekor Harimau di bawah Peter Klemovsky. Permainan kita masih belum lancar lagi, terutamanya serangan, tapi apa yang ditunjukkan oleh Harimau Melaya sangat meyakinkan. Kita boleh lihat formasi serangan yang lebih agresif dengan penggunaan player berdasarkan kekuatan mereka. Tambah pula dengan engine midfield kita yang baru, Hector Havel, sangat padu weh. Semua pun dia boleh buat. Ini pemain warisan grade S guys. Untuk Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Bahrain 1-0. Timnas Indonesia pula, abang seikhlasnya tumpang gembira. Buat tahu betapa pentingnya game lawan Bahrain ini untuk meneruskan Inter ke Piala Dunia. Mini defense bagus hari ini dan kombinasi gelandang Tom Hayes serta Joey Pelupesi berjaya mengawal kawasan tengah. Combo serangan Oxford United oleh Romani dan Marcelino sangat berkesan. Sepatutnya boleh menjaringkan 2 gol lagi guys, tapi cukuplah. Janji malam ni kita semua tidur dengan nyenyak. Sekali lagi tahniah dan selamat Harimau Melaya serta Timnas Indonesia. Ya, Harimau Malaya juga menang 2-0 atas Nepal tuh ya. Nepal bro. Pasti kalian sudah tahu dan sudah melihat postingan ini. Oke, gue tidak mau bahas terkait dengan postingan ini karena ini terlalu nggak perlu dibahas lah, terlalu nggak perlu dibahas. Tapi gue mau bahas gambaran besar. Gue melihat lebih besar dibandingkan hanya sekedar membahas per case ya, per pendapat. Mungkin ini akan sedikit kontroversial, tapi gue harapkan kalian mendengarkan dan merenungkan dengan baik apa yang gue sampaikan ini. Ini bukan bersifat untuk menuduh dan memfitnah, tapi ini yang gue lihat dan gue rasakan bahwa mungkin gue sebutnya ada pihak gelap. Ada pihak gelap yang memang tujuannya untuk Mari kita dengarkan dulu. menjatuhkan Pak Erick Thohir dari ketua PSSI. Kalian terserah mau bilang gue baca Pak Erick Thohir, terserah. Tapi jujur, gue merasakan hal itu. Dari pertama kali Pak Erick Thohir menjadi ketua PSSI, terlihat ada aja pihak-pihak yang mencoba mengganggu apa yang dikerjakan. Mulai dari protes soal naturalisasi, bagaimana ada isu-isu tertentu terkait dengan pelatih yang lama, lalu juga isu-isu tertentu tentang liga. Itu selalu ada pihak yang membahas atau mengangkat isu itu di tengah-tengah kita ini harus bersatu untuk membela timnas, atau di tengah-tengah timnas itu sedang main. Pasti ada aja pihak tertentu yang gue sebut dengan pihak gelap. Dan pihak gelap ini tidak independen. Dia itu digerakkan oleh salah satu, ya adalah pihak tertentu yang tujuannya jelas untuk menghancurkan dan mengkudeta, ibaratnya mengkudeta Pak Erick Thohir. Karena Pak Erick Thohir ini ibaratnya direktur dalam sebuah perusahaan, dia ini melakukan pekerjaan dengan baik. Apa gebrakan-gebrakannya semua baik. Dan untuk menjatuhkan dia tidak bisa straight. Karena ya nggak ada dasarnya. Di ujung-ujungnya yang digunakan oleh pihak gelap ini adalah kekuatan massa, emosi dari masyarakat atau pihak yang banyak. Dan cobalah digiring mulai dari isu pemecatan dan sebagainya sampai sekarang kemarin isu Mesilas dan sebagainya.
Ini tujuannya apa? Untuk membuat situasional timnas iklim sepak bola kita ini jadi nggak baik. Dan mereka hampir berhasil melakukan itu. Mereka hampir berhasil. Kalau saja Indonesia tidak menang Bahrain kemarin, Pak Erick Thohir yang akan disorot. Kemarin aja lawan Australia kalah, itu Pak Erick Thohir itu dihajar Pak Erick Thohir doang masalahnya. PSSI itu bukan hanya tentang ketua, exco-nya itu harus diperhatikan. Orang sekitar Pak Erick Thohir di PSSI itu harus diperhatikan. Karena yang punya koneksi yang luar biasa, yang punya gebrakan luar biasa itu cuma Pak Erick Thohir, yang lain. Ya, kalian tahu nama-namanya itu sudah sangat familiar dari dulu. Ini pihak-pihak yang harus diperhatikan sebenarnya, tapi mereka sudah prepare dengan sangat baik. Sebenarnya apa gunanya exco nih? Iya tuh, seperti tidak ada guna mereka di PSSI itu. Ini ya cabut saja lah rubaturannya, tidak ada exco, tidak penting ada mereka itu. Marah-marah dia dengan si wasit ini kan, wasit keempat. Sudah, kalau kalah saja, jangan terlalu banyak protes lah Bahrain. Malas kita itu. Kelas bosku, langsung di ulti bosku. Mantap. Inilah momen kiper Bahrain tak terima di video supporter Indonesia. Dia tampak kesal dan merekam balik supporter Indonesia. Gimana menurut kalian? Inilah mampus. Pelatih Bahrain mengejek timnas Indonesia. Apa benda ni weh? Guys, perang psikologi telah dimulai. Dalam konferensi pers panas pertandingan antara Indonesia dan Bahrain, Dragon Taja League menambah panas dengan mempertanyakan program nasionalisasi Indonesia. Bagi abang, lebih baik bermain dengan pemain Belanda daripada berteman baik dengan wasit yang curang. Tapi jangan khawatir guys. Kelas Malaysia, abang kita ni. Malam ini Asia Tenggara akan mengajarkan Timur Tengah. Berikut 5 alasan Indonesia bisa menang malam ini. Alex Pastor dikabarkan mengambil alih kepelatihan Kluivert jelang laga Bahrain. Ini sangat positif kerana jelas Patrick Kluivert kurang berpengalaman dan terlihat bingung secara taktik melawan Australia. Cederanya Miss Hilgers menjadi berkah kerana kita bisa melihat kombinasi solid Jay Izzes dan Rizky Ridho di lini pertahanan. Untuk gelandang, gunakan kombinasi yang sudah terbukti yakni Tom Hay dan Ivan Jenna. Si Nathan tidur di rumah. Indiana Rangers dengan Ole Romani harus memulai sebagai striker. Dan kali ini coba pakai orang Mangyon daripada Marcelino kerana Wak Aji lebih jago lingkapnya. Dan yang terakhir, Bahrain akan menghadapi pemain terkuat Indonesia, Sapoto Garuda di GBK. Guys, lupakan pertandingan Australia hari itu dan berikan dukungan maksimal kepada pemain dan pelatih malam ni, pasti bisa mendapat hasil positif. Abang mendoakan yang terbaik untuk timnas dan semoga Garuda bisa terbang tinggi nanti. Kita sudah terbang tinggi tadi malam, kita berhasil membalaskan dendam ke Bahrain. Tapi Dragan Talajik tidak senang itu kita menang. Bukan masalah kemenangannya, tapi dia bilang supporter Indonesia yang hadir di GBK itu tidak menghormati lagi kebangsaan kerajaan Bahrain. Bodoh amat. Selama kita di sana pun ya mereka tidak ya fair play dengan kita kan. Mereka tuh curang ya kan. 90 tambah 6 sama dengan 99, hampir 100 menit. Dan ya mereka curang lah. Dan mereka berharap di sini mereka disambut dengan baik-baik, supporternya ramah-ramah. Oh, sorry. Tidak seperti itu, bosku. Kalian datang, oke, mungkin kita masih ramah, tapi di dalam stadion kalian akan merasakan neraka sesungguhnya. Dan akhirnya dikubur. Dan bukan hanya dikubur sih, tapi ya kesempatan mereka untuk ke Piala Dunia semakin berat setelah kekalahan beruntun dari Jepang dan Indonesia. Dan ya seperti apa tanggapan kalian, silahkan tulis kolom komentar. Dan terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe.